Arsenal, oh Arsenal. Kok hobi banget sih kepleset di akhir musim selama bertahun-tahun? Bukannya memperlebar jarak dengan Manchester City, The Gunners malah membahayakan posisi puncaknya. Pasukan London Utara ini baru aja kalah melawan AFC Bournemouth yang berada di posisi ke-12. Klub ini seakan gak memiliki mental untuk menjadi juara. Kalau gagal lagi nih, Arsenal kayaknya bakal makin memperkuat posisinya sebagai duta runner-up deh. Lantas, menurut kalian, apa sih yang salah dari The Gunners musim ini? Coba Mimin jelaskan sudut pandang Min Dribble di video ini ya. Arsenal kembali menelan kekalahan di pekan penting mereka di Liga Inggris. Bermain di hadapan fansnya sendiri, The Gunners malah tampil melempem karena harus kalah melawan AFC Bournemouth. The Cherry berhasil membuat publik Emirates Stadium pusing 7 keliling melihat penampilan tim dukungannya. Kekalahan ini seakan menjadi tamparan keras bagi mental The Gunners di Premier League. Gimana enggak guys? Kalah kontra Bournemouth ini buat posisi The Gunners makin dekat dengan Manchester City. Saat ini, The Citizens berada di peringkat 2 dengan selisih 9 angka. Kelihatan memang masih banyak nih selisih poinnya. Tapi tunggu dulu guys. Arsenal ini udah main 2 kali lebih banyak dibandingkan Manchester City yang masih memiliki 2 laga simpan. Yang mana hal ini membuat Manchester City bisa mengejar jarak hingga selisih 3 poin jika mampu memenangkan 2 laga tersebut. Belum lagi nih, Arsenal juga belum bertemu dengan Manchester City di Liga Inggris. Mana mainnya juga di Etihad Stadium lagi. Yang mana pasukan meriam London ini gak punya historis yang bagus. Belum lagi, mental Arsenal ini kayaknya memang lagi hancur banget deh. Memang, The Gunners musim ini kalahnya masih gak sebanyak tim-tim lain. Tapi nih guys, kalahnya itu di laga-laga penting yang buat mental tim ini tuh langsung kegerus. Sebut aja deh, waktu kalah di final Carabao Cup kemarin gara-gara blunder Kepa. Mana abis itu di FA Cup Arsenal juga malah kalah nih sama Southampton yang main di divisi 2. Hancur deh harapan quadruple yang awalnya banyak nih diagungin sama Gunners. Wah, apa makin gak kesulitan ini Arsenal buat jagain Piala Liga Inggrisnya? Mentalnya lagi keseok-seok dan harus menerima hujatan dari banyak fans tim lain nih. Izin. Berat banget ya jadi Gunners kalau harus kembali jagain piala orang untuk 4 musim berturut-turut. Tapi back to topic, coba kita bahas deh. Apa sih yang salah sama meriam lontong musim ini? Kita coba bahas sedikit demi sedikit deh kesalahan-kesalahan yang menurut Mimin buat mental Arsenal jatuh banget nih. Kita mulai dari laga lawan Manchester City di final Carabao Cup sama perempat final FA Cup lawan Southampton. Kalau Gunners lihat nih, Arsenal punya satu kesalahan yang sama di 2 laga ini. Apa itu? Ya, The Gunners lebih memilih untuk main pasif di kedua laga penting tersebut. Entah kenapa, Mikel Arteta ini seneng banget biarin timnya keserang dan malah jadi celah besar yang buat tim lawan leluasa. Dan akhirnya ya kita tahu sendiri, Arsenal pas kebobolan duluan malah gak bisa ngasih perlawanan berarti ke tim musuh. Nah, puncaknya nih kejadian juga kan akhirnya pas lawan Bournemouth kemarin. Skema yang sama terjadi tuh. Arsenal kebobolan duluan karena ngebiarin tim musuh pressing ketat dan main sesukanya di area pertahanan. Memang sih, Arsenal abis itu sempat ngebalas gol Bournemouth dari Victor Gyökeres. Tapi nih Gunners, izin. Kok golnya cuma dari penalti? Padahal ya, Arsenal ini jadi tim nomor 2 terbaik buat nyetak gol dari skema open play. Akan tetapi, ancaman dari Arsenal di laga kontra Bournemouth ini seakan gak ada loh. Dari 15 percobaan, The Gunners masa cuman bisa nyiptain 3 tendangan ke gawang?
Bournemouth malah bisa nyiptain 3 tendangan ke gawang juga loh. Malah mereka cuma ngelakuinnya dari 8 percobaan. Nah, dari sini kelihatan gak sih Gunners kalau ada yang salah dari Arsenal di laga ini? Kalau menurut Mimin nih, gak tahu kenapa Arsenal ini gak ngeliatin urgensi buat nyamain kedudukan pas ketinggalan 2-1 lawan Bournemouth. Ini bukan asal ngomong doang loh BTW. Kalau menurut Min Dribble, permasalahan utamanya nih lumayan kompleks. Tapi, menurut Mimin, yang paling besar itu datang dari Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal itu sendiri. Arteta ini seakan kesulitan banget pas ngelawan tim yang mainin taktik low block. Kalau kita lihat, udah bermusim-musim nih masalah low block ini nggak bisa dipecahin oleh Arteta. Belum lagi, kita nggak bisa nih lihat urgensi permainan dari Arteta yang harusnya bisa buat anak asuhnya lebih bermain menekan. Pelatih Spanyol ini malah sering ngundurin tekanan ketika Arsenal bisa memimpin atau menyamakan kedudukan. Jadi, banyak pihak nih yang ngerasa kalau Arteta ini serasa nggak punya sense of urgency sebagai pelatih. Padahal dia seharusnya tahu kalau kalah di laga kontra Bournemouth bisa buat harapan Arsenal jadi juara semakin kecil. Selain itu, Arteta ini juga pemilihan pemainnya kadang-kadang lumayan lucu juga ya. Contohnya aja nih, kita bisa ngeliat loh, Martin Zubimendi itu mainnya udah sangat berlebihan. Hasilnya apa? Ya, performa Zubimendi jadi turun banget dari yang kita lihat di awal musim konsisten banget. Gelandang Spanyol ini seketika malah jadi target hujatan The Gunners. Langsung loh nih Gunners banding-bandingin Zubimendi sama pendahulunya yakni Thomas Partey. Padahal kan kita tahu sendiri kalau kedua pemain ini punya archetype yang berbeda sebagai gelandang bertahan. Meski gitu, Arteta ini harusnya lebih berani loh mainin backup Zubimendi yakni Christian Norgard. Soalnya pemain Denmark ini sudah terbukti di Premier League loh. Belum lagi, Norgard ini punya umpan lambung dan visi yang bagus loh sebagai gelandang bertahan. Jadi, di sini Arteta harusnya mulai berani juga mainin para pemain pelapisnya yang memang terbukti bagus. Lanjut lagi nih. Sebenarnya Arsenal ini sama Arteta juga terlalu sering buang-buang poin. Apa contohnya? Salah satunya adalah laga lawan Liverpool di Emirates. Saat itu Arsenal harusnya bisa nih main menekan, apalagi main di kandang sendiri. Arteta ini malah lebih milih main bertahan yang buat Liverpool bisa ngendaliin permainan. Padahal waktu itu, The Reds performanya lagi ancur-ancuran. Alhasil, dari sini kita bisa ngeliat kalau Arteta ini terbukti belum mentally prepared untuk bawa Arsenal juara. Tapi, kita juga nggak bisa nutup kemungkinan luck yang bisa bawa The Gunners jadi juara. Akan tetapi nih, Arteta ini harus sering-sering ditampar biar sadar kalau taktiknya ini mulai kebaca sama lawannya di akhir musim. Ini menurut Mimin yang sering banget dilupain sama Arteta, yang pada akhirnya buat The Gunners kepleset mulu selama 4 musim. Arteta seakan gak ada solusi kalau udah kebaca mulu nih taktiknya di akhir musim. Solusinya malah baru diperlihatkan di musim berikutnya. Ya telat dong Mas Teta, wong gelar juaranya udah disalip sama tim lain. Tapi ya guys, para pemain Arsenal ini juga kalau Mimin lihat performanya juga buruk banget nih. Kita sebut aja deh kayak Bukayo Saka yang memang masih cedera nih. Starboy Arsenal ini sekarang kelihatannya egois banget karena sering bawa bola ke ujung kanan lapangan. Habis itu baru coba dribble dan shoot untuk show off. Hasilnya, ini malah sering buang-buang peluang bagi Arsenal di berbagai laga. Di winger kiri juga, Gabriel Martinelli sama Leandro Trossard juga performanya sangat angin-anginan kalau kita berbicara di Liga Inggris. Tapi nih, menurut Mimin,
Yang kelihatan banget bedanya tuh di Arsenal yang gak lain dari Martin Odegaard. Kapten kalian ini sering banget loh dihujat sama The Gunners. Gimana enggak? Ode ini kalau bawa bola, Mimin aja pusing liatnya. Bukannya ngasih kreativitas, dia malah asik giring bola kelamaan yang akhirnya buat Arsenal kehilangan momentum. Mau contoh? Kita lihat aja deh pas Arsenal lawan Sporting kemarin di Liga Champions. Declan Rice ngasih bola ke Odegaard sampai 3 kali, tapi malah dibalikin loh sama kapten kalian ini ke Rice. Aduh. Padahal ya, kalau aja Ode sama Saka ini mau nurunin ego, mungkin Victor Gyökeres udah dapat lebih dari 17 gol di musim ini buat The Gunners. Tapi sayang banget, Arsenal ini seakan gak bisa maksimalin bakat Gyökeres sampai saat ini. Jadi, mungkin Arteta ini harus berani buat perubahan besar biar bisa pertahanin posisi Arsenal sebagai puncak klasemen. Kalau enggak, ya mungkin kita bisa lihat ini sebagai musim terakhir Arteta kalau memang sampai 0 gelar lagi. Soalnya, haters Arteta ini makin banyak. Sampai Thierry Henry yang dikenal sebagai legenda terbaik kalian juga malu lihat performa Arteta akhir-akhir ini. Hati saya hancur. Bukan hanya karena kekalahannya, performanya juga tidak bisa dibanggakan. Ini menyedihkan. Prioritas saya adalah Arteta memberikan gelar Liga Inggris. Saya harap dia masih bisa mewujudkannya. Meski saya sedikit takut. Jadi nih Gunners, masih optimis nggak kira-kira buat dapetin Liga Inggris dengan banyaknya masalah di akhir musim ini? Masa kalah sama tim cewek yang bisa juara di pagelaran bergengsi kayak Liga Champions?